Ini adalah simbol DNA di mana terdiri dari dua buah pita polinukleotida yang berpilin ke arah kanan, berputar ke arah kanan, dan saling komplementer berpasangan antara pita yang satu dengan pita pasangannya, kemudian anti paralel. Kalau satu menghadap ke atas, maka pita pasangannya menghadap ke bawah. Ini simbol yang lainnya lagi. Ini dua pita polinukleotida. Kemudian ini adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa nitrogen dari pita yang satu dengan basa nitrogen dari pita komplementer atau pasangannya. Nah, kita umpamakan polinukleotidanya tadi seperti ini. P tadi simbol fosfat, 3 aksen itu maksudnya kedudukannya di atom C nomor 3 milik gula deoksiribosa. Jadi gula deoksiribosa ini berikatan dengan fosfat di atom C nomor 3-nya. Kemudian dia juga berikatan dengan fosfat di atom C nomor 5-nya. Jadi P yang sesungguhnya milik nukleotida ini adalah P yang ini, yang berkedudukan di atom C nomor 5. Sedangkan P yang ini milik nukleotida sebelahnya, karena dia berikatannya di atom C nomor 3. Pada fosfat itu kedudukannya di atom C nomor 5. Kemudian di atom C nomor 1 dari gula deoksiribosa tadi terdapat basa nitrogen yang di sini disimbolkan dengan S, itu sitosin. Kemudian kita lihat di sini fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, dan seterusnya. Kemudian di sini di ujung satunya itu fosfat yang terletak di atom C nomor 5. Jadi kalau di sisi kiri P 3 aksen, maka di sisi kanan P 5 aksen. Ini membacanya 3 aksen ke 5 aksen begitu. Kemudian ini sebagai induk tangganya. Yang ini juga sebagai induk tangganya yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa. Sedangkan yang anak tangganya ini yang disimbolkan dengan garis titik-titik ini adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa dari pita yang satu dengan basa dari pita yang lain. Misalnya di sini secara acak basa yang di pita nukleotida atas itu sitosin, adenin, guanin, timin, guanin, adenin, dan seterusnya. Sementara pita komplementernya, pasangannya, itu pasti basa yang dikandungnya itu berpasangan dengan basa milik pita pasangannya. Jadi kalau sitosin itu pasti berpasangan dengan guanin dan dihubungkan oleh 3 atom hidrogen. Jadi kalau di sini S, A, G, maka di sini S itu pasangannya G, A pasangannya T, G pasangannya S. S dengan G itu 3 atom hidrogen, A dengan T itu 2 atom hidrogen. Kemudian basa berikutnya TGA, maka T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan S, A berpasangan dengan T. Ini yang disebut dengan aturan Chargaff. Jadi ini sebagai induk tangga, kemudian yang ini sebagai anak tangga. Yang dimaksud dengan nukleotida adalah satu gula, satu fosfat, dan satu basa nitrogen.
Ini 1 nukleotida. Berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 nukleotida dalam satu pita. Karena 2 pita berarti ada 12 nukleotida. Sedangkan nukleosida itu adalah ikatan antara gula dengan basa nitrogen tanpa fosfat. Jadi nukleosida itu sama dengan nukleotida minus fosfat. Atau nukleotida itu sama dengan nukleosida plus fosfat. Jelaskan perbedaan antara nukleotida dengan nukleosida dengan kalimatmu sendiri. Ubahlah contoh penggalan DNA tersebut ke dalam gugus-gugus molekul sehingga tergambar kedudukan masing-masing komponen pada gugus gulanya. Nah, ini gambarannya. S itu sugar, gula, yang tadi disimbolkan dengan D, deoksiribosa. Jadi ini D, 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 D. Yang di pucuk ini adalah atom oksigen, kemudian ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, kemudian ke atas ini C nomor 5. Kemudian pada atom C nomor 5 milik gula ini terikat fosfat. Berarti ini fosfat ini miliknya nukleotida ini. Kemudian di atom C nomor 1 akan berikatan basa nitrogen. Di sini basa nitrogennya A. Kemudian nukleotida kedua, ini gulanya, ini fosfatnya, ini basa nitrogennya, dan seterusnya. Jadi ini 1 nukleotida, 2 nukleotida, 3 nukleotida, 4 nukleotida, 5 nukleotida, 6 nukleotida. Karena 6 itu lebih dari 1, maka disebut polinukleotida. Ini 1 pita, ini pita pasangannya. Berarti 2 pita kembar polinukleotida. Tadi pita kembar tadi saling komplementer. Maksudnya basanya pasti berpasangan. Jadi kalau di sini adenin maka pasangannya pasti timin. Kalau di sini guanin pasti sitosin. Di sini timin, di sini adenin, di sini adenin, di sini timin. Ini guanin, sitosin, ini guanin, ini sitosin. Begitu aturannya A dengan T oleh 2 hidrogen, G dengan C oleh 3 hidrogen. Ini ikatan hidrogennya. Ini 1 pita ya. Pitanya ini sekali lagi ini atom C nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Berarti di sini P-nya 5 aksen berkedudukan di atom C nomor 5. Sedangkan P di ujung sini ini ada P lagi. Maka di sini P-nya 3 aksen. Ini C1 di sini, C2 di sini, C3 di sini ada P. Maka ini P5 aksen, di sini ada P3 aksen. Kalau yang pita ini, maka gulanya menghadap ke atas. Ini puncaknya di atas. O-nya di sini, di atas ya. Kemudian pita komplementernya lihat, gulanya menghadap ke bawah. Ini puncaknya menghadap ke bawah. Kemudian berarti ini O, di sini atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, basa nitrogen selalu berikatan di atom C nomor 1 milik gula. Ini nomor 1-nya di sini karena menghadap ke atas. Sedangkan ini karena S-nya menghadap ke bawah, maka 1-nya di sini. Fosfat selalu berikatan di atom C nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada C nomor 5, ini fosfatnya. Nah,
Karena yang satu menghadap ke atas, maka pasangannya menghadap ke bawah. Itu yang disebut dengan antiparalel. Ini lihat di sini. Di sini tadi P-nya adalah 3 aksen, berarti di sini pasti 5 aksen. Buktinya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini P 5 aksen. Di sini tadi P 3 aksen. Kalau di sini 3, di sini 5, di sini 3, di sini 5. Di sini 5, maka di sana pasti 3. Jadi ini ada P lagi. Ini C1, C2, C3, maka di sini ada P. Berarti ini P3 aksen, di sini P5 aksen. Begitu. Hasil penyelidikan dari J.D. Watson dan Crick menunjukkan bahwa adenin selalu berpasangan dengan timin oleh 2 atom hidrogen. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin oleh 3 atom hidrogen. Jumlah basa purin akan selalu sama dengan jumlah basa pirimidin, di mana purin itu adalah adenin ditambah guanin, sedangkan pirimidin sitosin ditambah timin. Urutan basa pada molekul DNA tidak teratur alias acak. Sifat DNA. Sifat DNA yang pertama, DNA merupakan molekul hidup. Kenapa disebut hidup? Karena DNA mampu menduplikasi diri melalui proses yang disebut replikasi. DNA itu mampu memperbanyak diri, membentuk duplikatnya melalui proses replikasi. Ada 3 teori replikasi, ada 3 pendapat tentang bagaimana DNA itu membentuk duplikatnya. Yang pertama adalah teori replikasi konservatif, di mana molekul DNA lama langsung membentuk duplikatnya sehingga terbentuk 2 molekul DNA. DNA lamanya terdiri dari 2 pita kembar berpilin, yang satu pitanya berwarna kuning, yang satu digambarkan dengan warna putih. Maka teori replikasi konservatif ini, DNA induk tadi langsung akan membentuk 2 DNA baru dengan sama persis. Kemudian teori yang kedua, teori semi-konservatif, di mana double helix DNA lama membuka pada ikatan hidrogennya akibat pengaruh dari enzim DNA polimerase, sehingga terbentuklah 2 polinukleotida yang masing-masing akan membentuk pita komplementernya, dan akhirnya terbentuk 2 DNA yang masing-masing mengandung pita lama dan pita baru. Ini DNA induknya. Kemudian sesuai dengan hasil penelitian J.D. Watson dan Crick tadi, bahwa pita kembar berpilin ini ikatan yang paling mudah putus adalah ikatan hidrogennya yang menghubungkan antara basa dari pita yang satu dengan basa dari pita pasangannya. Jadi ikatan hidrogennya lepas, maka 2 pita tadi akan memisah menjadi kuning dan putih. Kemudian yang kuning akan membentuk komplementernya putih, sedangkan yang putih membentuk komplementernya kuning, sehingga terbentuklah 2 DNA baru yang identik. Jadi maksudnya begini, kalau yang pita kuning ini adalah misalnya susunan basanya G, 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 maka yang putih ini pasti komplementernya
S, S, S. Maka yang G, G, G ini